alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Na'udzu ta'alluma wa ta'lima al-fadada wal istifada wa tamassuka bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala 'alal khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Yaqutun Nafis. Kita sudah sampai kemarin tentang bab tayamum, sebab-sebab diperbolehkannya tayamum. Apa coba sebab-sebab diperbolehkannya tayamum? Ada berapa? Ada satu. Tidak ada air. Kalau lebih simpel ada satu. Tidak ada air. Baik itu tidak ada air secara sesungguhnya, atau ada air tapi seakan-akan tidak ada air, karena kita tidak boleh menggunakan air. Sekarang kita berlanjut ke bab syurut tayamum. Syarat-syarat tayamum ada 12. Syarat-syarat tayamum ada 12. Sekarang hari Selasa ya. Selasa ada amalan apa hari Selasa? Baca doa Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Itu banyak baca doa itu, insyaallah orang yang membaca doa itu sebanyak 7 kali atau lebih dari itu juga tidak apa-apa, insyaallah akan dihindarkan dari bala sampai hari Selasa yang akan datang. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya kafiyal bala, wahai zat yang mencukupi bala, ikfinal bala, cukupkanlah kepada kami bala, qabla nuzulihi minas sama, sebelum bala itu turun dari langit. Syarat tayamum ada 12. Yang pertama, ayyakuna biturabin. Tayamum itu harus menggunakan debu. Maka tayamum menggunakan selain debu tidak diperbolehkan. Contoh apa? Tayamum pakai bedak, tayamum pakai pasir, kalian campur semen. Tayamum pakai semen, tayamum pakai tepung, apa lagi? Ya serbuk-serbuk kayak itu, kopi instan yang tayamum milenial 2020. Atau tidak boleh, harus murni pakai debu. Debu dengan jenis apapun. Debu itu kan macam-macam warnanya. Ada yang warnanya agak merah, ada yang coklat, ada yang hitam. Terserah, semuanya boleh debu itu. Warnanya macam-macam. Kan ada tanah abang itu juga. Debunya agak merah-merah. Debu dengan jenis warna apapun, asal itu jenis debu, maka boleh digunakan untuk tayamum. Pertama, harus dengan debu. Tidak boleh dengan bedak. Kalau dengan bedak itu bukan namanya tayamum. Bermake up atau pakai ini masker dia. Nah, boleh. Yang kedua, ayyakuna turabu tahiran. Debunya harus suci. Jadi semisal di rumah kita, di depan rumah ada debu, kemudian pernah dikencingi sama anaknya misalnya, kemudian kering debunya, dan kita tahu bahwa itu pernah dikencingi anaknya, maka kita tidak boleh bertayamum dengan menggunakan debu itu. Atau misalnya debunya pernah dikencingi sama kucing misalnya, itu juga tidak boleh. Tapi kucing ini pintar sebenarnya. Kucing itu setelah selesai buang hajat, buang air besar, itu pasti ditutupi. Itu sebenarnya ngajari kepada kita bahwa sesuatu yang tidak baik itu wajib ditutupi. Yang mengganggu orang itu wajib ditutupi. Kucing itu ngajari kepada kita, kadang kita tidak tahu. Itu ditutupi, biasanya diinikan sendiri pakai debu itu. Ditutupi sendiri pakai debu.
Kenapa? Itu aib, sesuatu yang tidak baik. Jadi kucing itu punya malu. Bukan malu-malu ya. Kucing punya malu. Walaupun kayak gitu, bukan manusia, bukan jenis kita, tapi dia punya bagaimana caranya menutupi kekurangannya, menutupi aib-aibnya. Jadi sesuatu yang sudah semestinya menjadi rahasia jangan dibuka-buka. Kita tutupi sendiri. Karena tidak semua orang itu mampu untuk menjaga rahasia. Ada yang tidak mampu. Harus suci. Debunya harus suci. Kalau tidak suci maka tidak bisa dipakai. Atau contohnya debu, misalkan kotoran hewan, kemudian itu sudah menjadi hancur, halus, kemudian kita gunakan untuk tayamum. Itu apalagi? Itu bukan suci, benar-benar dari perkara yang najis dan tidak termasuk jenis debu, maka tidak diperbolehkan. Itu yang kedua. Wa alla yakuna musta'malan, dan debunya tidak mustakmal. Apa itu debu mustakmal? Debu mustakmal itu adalah debu yang sudah digunakan untuk mengusap anggota yang wajib, yang digunakan untuk melakukan kewajiban. Itu namanya debu mustakmal. Contohnya, debu mustakmal itu debu yang rontok ketika kita sudah selesai mengusap wajah atau tangan. Jadi seperti ini, contoh. Nanti misalkan di sini ada debu. Nanti ada praktek tayamum. Di sini ada debu, kemudian kita gini. Kemudian diginikan. Nah, yang rontok ini yang namanya mustakmal. Bukan yang di sini ini, bukan yang mustakmal. Yang setelah mengenai anggota yang wajib ini yang namanya mustakmal. Yang di sini bukan mustakmal, yang di sini ini, yang setelah kita tepuk itu bukan mustakmal. Air itu juga sama. Kadang orang-orang tidak paham air mustakmal itu seperti apa. Air mustakmal itu adalah air yang tersisa setelah kita mengusap atau membasuh anggota yang wajib. Jadi yang netes dari wajah atau yang netes dari tangan atau anggota wudhu yang lain, itu namanya semuanya mustakmal. Jadi semisal di sini ada jeding, kemudian tangan kita masuk ke jeding. Dengan kita menyentuh tangan ke air, tidak kemudian menjadikan air ini mustakmal. Tidak mustakmal itu, kadang-kadang orang salah paham. Ini sudah kesentuh air, jadi mustakmal. Bukan mustakmal. Jadi kalau kita pengen agar airnya tidak mustakmal, pada saat kita mengambil air dengan tangan, kita niatkan mengambil, jangan niatkan membasuh wajah. Baru setelah kita niat mengambil, pada saat itu kita niatkan untuk membasuh wajah. Jadi nanti airnya tidak mustakmal ketika airnya sedikit. Jadi bisa, semisal wudhu dengan satu ember gitu, kurang dari 2 kolah, kemudian kita tangannya dimasukkan, tidak usah takut, itu tidak jadi mustakmal. Kita masukkan, kemudian kita basuhkan ke wajah. Nah, ini yang netes, ini yang mustakmal ini. Bukan yang di sini kena tangan ini. Selama kita niatnya adalah mengambil air, maka tidak bisa dikatakan mustakmal. Atau debu yang mustakmal itu adalah debu yang sudah terlepas dari tangan, ini sudah terlepas dari wajah. Jadi misalnya kita seperti ini. Kemudian seperti ini. Selama ini debu tangan ini masih nempel ke wajah seperti ini, maka ini masih belum dikatakan mustakmal. Ketika tangan sudah dilepas seperti ini, nah ini. Kemudian ada yang rontok, ini namanya mustakmal. Tapi kalau tangan masih nempel di wajah, tidak bisa dikatakan mustakmal. Makanya sebelum rata, ya tangan kita tetap diusap-usapkan ke wajah. Dan tayamum itu bukan kita berbedak pakai debu. Jadi tidak harus kayak kita wajahnya dipenuhi dengan debu, enggak. Coba bayangkan cuma kayak gini, kemudian diusap-usapkan. Itu kan debunya tidak banyak sebenarnya. Jadi tidak harus kayak berbedak pakai debu, enggak.
Itu namanya mustakmal. Debu yang mustakmal atau air yang mustakmal itu adalah air yang digunakan untuk membasuh anggota yang wajib atau membasuh yang wajib. Artinya ketika sunnah maka tidak bisa disebut mustakmal. Semisal pada saat wudu ini mengusap kedua telinga hukumnya sunnah. Jadi ketika misalkan ada air yang netes atau sisa-sisa air di situ tidak bisa dikatakan mustakmal. Jadi kadang sebagian orang salah paham ketika tangannya masuk ke air sudah bisa dikatakan mustakmal, tidak bisa. Itu tidak mustakmal namanya. Mustakmal mungkin dikatakan mustakmal tidak secara fikih. Mustakmal itu kan artinya yang sudah dipakai, yang sudah second kalau istilah HP itu. Jadi kalau air mustakmal atau debu mustakmal tidak bisa dipakai untuk bertayamum. Dan tayamum ini kan bersuci alternatif, pengganti dari wudu. Bedanya apa dengan istinja, tayamum itu? Bedanya apa istinja dengan tayamum? Iya, masa tayamum pakai batu? Maksudnya gini, tayamum itu kalau ada air tidak boleh tayamum. Beda dengan istinja, walaupun ada air boleh istinja pakai batu. Bedanya itu. Jadi kadang disama-samakan antara tayamum dengan istinja, padahal beda. Istinja itu walaupun benar-benar ada air yang sangat banyak, kita boleh istinja pakai batu atau yang menggantikan batu, seperti misalkan tisu, yang penting bukan tisu basah. Itu juga boleh. Beda dengan tayamum. Kalau ada air yang sangat banyak dan kita mampu untuk menggunakan air, maka tidak boleh bertayamum. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu. Dan debunya itu tidak bercampur dengan tepung dan sejenisnya. Debunya murni debu, tidak bercampur dengan apapun. Tidak bercampur dengan apapun. Jadi semisal ada debu, kemudian bercampur dengan pasir, tidak boleh digunakan untuk tayamum. Apalagi debu dicampur pasir, dicampur semen. Itu bukan mau tayamum, itu mau bangun rumah itu. Tidak boleh. Yang boleh itu pasir yang berdebu boleh. Jadi kita tayamumnya pakai yang debunya itu. Kalau kita mencampur sendiri tidak boleh. Dicampur dengan bedak misalnya, debu dengan bedak. Kan sekalian, nanti kan nanggung. Sudah tayamum nanti masih pakai bedak, sekalian aja. Kan ada model baru ini. Bedaknya dicampur pakai debu nanti biar agak keren gitu. Tidak boleh. Harus murni debu, tidak boleh bercampur dengan apapun. Tidak boleh bercampur dengan apapun, pasir, tepung, semen, apalagi ya, jenis-jenis kayak gitu, kopi bubuk, kopi instan, teh bubuk, apa semuanya tidak boleh bercampur dengan itu, semuanya tidak boleh. Harus murni debu, tidak bercampur dengan apapun. Yang ke berapa? 5 ya? 5. Wa ayyaksidahu, harus menyengaja. Pada saat tayamum harus menyengaja. Memangnya ada contoh yang tidak menyengaja? Ada. Contoh seperti ini. Kita mungkin tiba-tiba di situ udah ada air, kemudian tiba-tiba di tangan kita ada debu. Kemudian langsung kita, oh ini ada debu, sekalian tayamum. Nah ini berarti tidak menyengaja. Yang menyengaja itu kita siapkan sendiri debunya, kemudian kita niat tayamum, kemudian kita usapkan ke wajah, itu namanya menyengaja. Kalau tiba-tiba tangan kita terkena debu, kena hempasan angin, kemudian ada debunya di sini, oh ini ada debu, sekalian aja tayamum, itu namanya tidak boleh. Tidak menyengaja itu namanya, tidak diperbolehkan. Apalagi tiba-tiba ada bedak tumpah ke tangan, itu kayak tayamum, bukan tayamum, tidak bisa. Harus menyengaja, dengan sengaja.
Walaupun itu bukan dia sendiri yang mempersiapkan, orang lain sama juga. Jadi orang lain yang mempersiapkan debunya, kemudian dikasihkan ke kita, kemudian kita gunakan untuk bertayamum. Maka hal yang seperti itu juga tidak apa-apa. Tidak apa-apa, boleh. Paham ya? Sangat jelas. Yang berikutnya, jadi kita mengusap pada saat bertayamum harus dengan naklatain. Naklatain itu kan satu kayak gini untuk wajah, kemudian satunya lagi untuk tangan. Tidak boleh satu. Contoh misalnya satu, misalnya kayak gini. Ini bisa dipakai untuk wajah dan tangan. Misalnya separuh-separuh kayak gini. Nah, gini. Nah, untuk wajah misalnya. Nah. Kemudian separuhnya tangan. Ini satu. Walaupun misalnya cukup, tetap tidak boleh. Harus dua. Satu seperti ini untuk wajah. Nah. Harus rata semuanya. Baru kemudian satu lagi untuk tangan. Nah, ini. Seperti ini. Harus dua. Tidak boleh satu. Ini syarat yang tidak boleh ditawar-tawar. Harus dua. Tidak boleh satu. Wa tukrahu ziyadah in kafat al-isnatan. Dan makruh untuk menambah lebih dari dua jika memang dua sudah cukup. Harus. Beda dengan wudu. Wudu itu kan sunnahnya 3 kali. Kalau cuma 1 kali, makruh. Sunnahnya 3 kali. Lebih dari 3 kali, makruh. Jadi harus seperti itu. Walaupun sebenarnya 1 kali itu mungkin saja cukup. Kayak tadi itu contohnya. Mungkin saja cukup. Tapi tidak bisa. Tidak memenuhi syarat. Kemudian yang berikutnya, wa yuzilan najasata awalan. Harus menghilangkan najis. Jika ada najis pada bagian anggota tayamum harus dihilangkan. Semisal di wajahnya atau di tangannya, maka harus dihilangkan terlebih dahulu sebelum bertayamum. Tapi itu jika najisnya memungkinkan untuk dihilangkan. Kalau misalkan tidak memungkinkan untuk dihilangkan, karena memang tidak ada air atau memang sulit untuk dihilangkan, maka tetap wajib bertayamum, kemudian dia sholat, dan nanti mengulang sholatnya. Kalau memang najisnya sulit untuk dihilangkan karena tidak ada yang digunakan untuk mensucikan najis, atau mungkin memang sudah dibersihkan, sudah disucikan tapi sulit untuk hilang, maka dia tetap bertayamum, kemudian dia sholat, dan dia mengulangi sholatnya. Kenapa mengulangi sholatnya? Karena ada syarat yang tidak terpenuhi. Sholat itu kan harus dalam keadaan suci. Sama juga orang yang sedang dalam kendaraan. Mungkin dia ada bajunya yang terkena najis, terkena tetesan kencing misalnya, atau terkena muntah. Pada saat itu juga karena ada syarat yang tidak terpenuhi, dia ketika memungkinkan untuk wudu maka dia wajib wudu. Ketika tidak memungkinkan untuk wudu maka dia tetap sholat. Itu namanya sholat li hurmatil waqti. Tetap sholat, tetap wajib sholat. Walaupun tidak wudu, walaupun tidak tayamum, walaupun tidak menghadap kiblat. Karena perjalanan kan kita tidak mesti arahnya ke barat terus. Bisa jadi ke timur, ke utara, ke selatan. Tidak mungkin arahnya ke atas. Itu maka kita tetap wajib sholat. Sholatnya bagaimana? Ya sebisa kita. Nanti ketika sudah sampai perjalanan, pada saat itu sudah ada air dan seterusnya, sudah memenuhi syarat, kita sholat kembali, mengulang sholat yang kita lakukan di atas kendaraan itu. Jadi ini yang sering kali tidak dipahami oleh sebagian orang, bahwa pada saat perjalanan walaupun kita tidak memungkinkan untuk wudu, masih tidak memenuhi syarat, maka kita tetap wajib sholat. Tetap wajib sholat karena kita punya kewajiban sholat. Tidak cukup kita ingat pada saat itu waktunya sholat. Jadi kita harus tetap wajib sholat.
Jadi harus dihilangkan najisnya. Jadi apapun itu ketika tidak terpenuhi syaratnya, maka tetap wajib sholat, tapi mengulang. Kecuali satu, orang dalam hal urusan aurat. Misalnya ketika kita mau sholat, tiba-tiba pakaian kita ini dicuri orang misalnya. Dicuri orang. Maka otomatis kita tidak punya pakaian. Bagaimana? Apakah tetap wajib sholat? Tetap wajib sholat. Sholat itu wajib dalam kondisi bagaimanapun. Tidak sama seperti puasa. Puasa hanya wajib bagi yang mampu. Haji juga sama. Sholat dalam kondisi bagaimanapun tetap wajib. Makanya di dalam fikih ada namanya sholatul khauf. Sholat dalam keadaan berperang. Itu masih tetap wajib. Walaupun di depannya ada banyak musuh, tetap wajib. Apalagi cuma sekedar pekerjaan. Urusan pekerjaan sibuk katanya. Tidak sempat ada waktu untuk sholat. Tetap wajib. Hanya saja ketika dalam hal urusan aurat, kemudian dia tidak punya baju untuk menutup aurat pada saat sholat, memang benar-benar tidak punya, dia tetap wajib sholat dalam keadaan tidak memakai baju dan mendapatkan keringanan, dia tidak perlu untuk mengulangi sholatnya. Khusus dalam hal urusan aurat. Ketika memang benar-benar tidak punya baju untuk menutup aurat. Ketika punya yang lain, ya tetap wajib memakai baju, wajib menutup aurat. Paham? Ya. Kemudian yang berikutnya, wa ayyajtahida fil qiblati qablahu. Harus berijtihad untuk menentukan arah kiblat sebelum bertayamum. Sebelum bertayamum ini kita harus tahu mana arah kiblatnya. Bagaimana caranya kita tahu arah kiblat? Bagaimana caranya? Harusnya bisa lihat matahari. Kalau matahari gimana caranya? Cara mengetahui arah kiblat dengan matahari gimana caranya? Hah? Kalau ada dia mah? Sekarang itu gampang. Arah kiblat itu cara menentukan dengan pakai kompas. Makanya aplikasi kompas itu aplikasi setengah wajib yang harus diinstal di HP Android. Karena itu untuk menentukan terutama pada saat perjalanan harus mengetahui arah kiblat. Cara mengetahui arah kiblat ada beberapa cara. Yang pertama, melihat Ka'bah secara langsung. Itu sudah jelas itu. Kiblatnya sudah jelas. Jadi kiblat itu jangan dipahami ke arah barat karena kiblatnya orang tidak sama. Mengetahui Ka'bah secara langsung. Yang kedua, mengikuti orang yang melihat Ka'bah. Itu juga bisa dikatakan ijtihad, mengetahui kiblat. Artinya kita tidak mengetahui secara langsung arah kiblatnya mana, arah Ka'bahnya mana, tapi ada orang yang tahu. Kemudian kita sholatnya terhalang oleh dinding atau apa. Oh, di sana arahnya. Maka kita boleh untuk mengikuti orang itu yang melihat arah Ka'bah. Atau bisa juga dengan kompas. Bisa. Yang paling gampang mengikuti masjid atau musola. Kita tinggal lihat mihrabnya di mana. Itu sudah gampang itu. Jadi selama kita masih belum tahu arah kiblatnya, maka tidak diperbolehkan untuk bertayamum. Kenapa? Karena nanti kita kan tidak tahu sholatnya, kiblatnya mana. Kalau masih belum jelas. Makanya di sini harus mengetahui arah kiblat terlebih dahulu. Ini adalah pendapat yang paling kuat dari yang dipegang oleh Ibnu Hajar. Walaupun ada pendapat yang lain yang mengatakan juga boleh untuk tidak berijtihad sebelum tayamum. Tapi intinya nanti pada saat sholat ya tetap wajib menghadap kiblat. Kenapa orang Indonesia sholatnya menghadap ke barat? Ya, karena Indonesia itu ada di sebelah timurnya Ka'bah. Jadi orang sholat itu tidak mesti ngadep ke barat. Orang yang daerahnya, misalkan ini Ka'bah ini, daerahnya di sini, negaranya di sini, maka sholatnya yang ngadep ke sana, ngadep ke utara.
Orang yang daerahnya di sini, maka sholatnya yang menghadap ke selatan. Yang daerahnya di sini, ngadepnya ke timur. Daerahnya di sini, ini Indonesia ini. Ka'bahnya ada di sini, Indonesia ada di sini, di timurnya Ka'bah, maka ngadepnya ke sini wajar. Makanya di Masjidil Haram itu sholatnya menghadap ke semua arah. Satu-satunya masjid yang bentuknya melingkar. Jadi ada Ka'bah di tengah-tengah, ada yang sholatnya itu ngadep ke utara, ke barat, ke timur, ke selatan, bahkan ada yang mojok, nyerong. Ya semuanya intinya menghadap ke Ka'bah itu. Jadi sholat di Masjidil Haram itu dari berbagai arah ada. Kadang makmum satu dengan makmum yang lain saling berhadap-hadapan. Itu boleh. Karena memang intinya itu menghadap kiblat, sedangkan kiblat kita adalah Ka'bah. Yang berikutnya, syarat tayamum adalah wa ayyakuna tayammumu ba'da dukhulil waqti. Tayamum itu harus dilakukan setelah masuk waktu. Beda dengan wudu. Wudu walaupun belum masuk waktu diperbolehkan. Contoh misalnya, mau sholat duhur misalnya, wudunya sekarang dan belum batal pada saat masuk waktu duhur, boleh apa tidak boleh? Boleh. Boleh. Mau sholat asar dengan wudu duhur, boleh apa tidak boleh? Boleh, selama belum batal boleh. Bahkan banyak para ulama itu sholat subuh dengan wudu isya. Kalau kita enggak. Ya ada mirip-miripnya sedikit sebenarnya sama ulama-ulama terdahulu itu. Karena kita sholatnya menjelang subuh. Jadi kita wudu sholat subuhnya dengan wudu isya. Karena mepet subuh sholatnya. Kalau orang-orang dulu itu banyak yang enggak tidur itu. Kok ngapain? Ya masa main remi kan tak kira. Ya pasti banyak ibadah dan seterusnya itu. Jadi harus masuk waktu. Kalau belum masuk waktu tidak boleh tayamum. Karena tayamum ini adalah ibadah sebagai pengganti dari wudu. Misalnya 5 menit sebelum duhur misalnya. Tidak boleh, tetap tidak boleh. Bertayamum, tetap tidak boleh. Harus sudah masuk waktu. Kenapa seperti itu? Khawatir nanti misalnya sekarang sudah tayamum, tiba-tiba nanti ada air, kan batal tayamumnya. Kan masih ada banyak kemungkinan, mungkin beberapa saat lagi nanti datang air misalkan, dikirim dari luar kota atau seterusnya kayak gitu. Maka kita tidak boleh. Bolehnya harus sudah masuk waktu. Harus sudah masuk waktu sholat maksudnya. Kalau belum masuk waktu sholat tidak diperbolehkan. Ini kita semua masih belum pernah praktek ya untuk bertayamum. Ya semoga masih ada banyak air melimpah ruah. Gitu. Kita masih berkecukupan semuanya. Nah, pakai air, tidak boleh wudu pakai air mata. Sudah tragis nasibnya, apalagi ditambah wudu pakai air mata. Kemudian yang berikutnya wa ayyatayammama likulli fardin. Tayamum itu hanya digunakan untuk melakukan satu ibadah fardu. Apa bedanya sama wudu? Jadi contohnya misalnya wudu sebelum asar misalnya, kita wudu, kemudian melakukan sholat asar, kemudian maghrib belum batal, kemudian kita sholat maghrib, isya belum batal, kemudian kita sholat isya, boleh apa tidak boleh? Hah? Boleh. Ya, kalau wudu boleh. Satu wudu digunakan untuk beberapa ibadah fardu boleh. Yang kita bahas adalah ibadah fardu. Apalagi ibadah sunnah boleh. Tapi untuk tayamum, satu kali tayamum untuk satu kali ibadah fardu. Jadi misalnya contohnya sudah masuk waktu duhur,
kemudian sudah memenuhi syarat, kita diperbolehkan untuk tayamum, akhirnya tayamum, kita tayamum hanya bisa digunakan untuk sholat duhur saja. Nanti ketika sudah masuk waktu sholat asar dan tetap tidak ada air dan masih kita diperbolehkan untuk tayamum, maka kita tayamum lagi. Tidak boleh dengan menggunakan tayamum yang waktu duhur, satu untuk satu. Beda dengan ibadah sunnah. Jadi misalnya kita tayamum pada saat sholat duhur, kemudian setelah sholat duhur kita sholat ba'diyah, atau sholat hajat, atau sholat taubat, atau sholat sholat yang lain, misalnya sholat istikharah, boleh, walaupun berkali-kali ibadah sunnah kalau tayamum. Tapi untuk yang ibadah fardu, satu kali tayamum untuk satu kali. Tidak boleh untuk berkali-kali tayamum, untuk berkali-kali sholat fardu atau ibadah fardu. Ini hanya contoh sholat saja, tapi banyak ibadah-ibadah fardu yang lain seperti tawaf dan seterusnya seperti itu. Ini contohnya sholat. Jadi harus satu kali tayamum untuk satu kali ibadah fardu. Misalnya satu kali tayamum dia baca Quran, fardu apa sunnah? Sunnah, boleh baca Quran. Nanti baca Quran lagi tanpa bertayamum, boleh. Karena baca Quran bukan wajib, hukumnya sunnah. Tidak apa. Kecuali yang wajib, maka tayamum satu kali hanya untuk satu kali sholat fardu. Tidak boleh lebih dari itu. Kemudian yang kelima, yang ke berapa? 11. Tidak ada air. Tidak ada air, kemarin sudah dijelaskan. Ada kalanya memang tidak ada air yang sesungguhnya, atau ada air tapi seakan-akan tidak ada air. Coba pengen ngetes yang kemarin itu. Pada saat kita tidak ada air di rumah misalkan, apa yang pertama kali harus kita lakukan? Mencari sampai 300 meter ke segala arah. Itu baik kita ini menduga ada air maupun tidak ada. Kemudian ketika memang tidak ada, kita ketika ada dugaan yang sangat kuat, ada 3 kilo ke perjalanan ada air, maka kita wajib mencari. Ketika ada dugaan yang tidak kuat, tidak wajib mencari 3 kilo. Kalau lebih dari 3 kilo, 3 kilometer, boleh untuk bertayamum walaupun di sana ada banyak air, dan kita tidak wajib mencari ketika lebih dari 3 kilo. Jadi kalau misalnya di rumahnya tidak ada air, jangan langsung tayamum, cari dulu ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, jangan kemudian langsung tayamum. Beli debu di mana gitu, tidak boleh. Cari debu di depan rumah, tidak boleh. Harus cari. Insya Allah di sini tidak kira kemudian sampai 300 meter kanan kiri depan belakang tidak ada air, itu kayaknya belum tergambarkan gitu kayaknya. Ada, insya Allah itu ada. Makanya harus tahu ilmunya. Itu tidak ada air, baik tidak ada air secara sesungguhnya atau tidak ada air. Ada air tapi seakan-akan tidak ada air, disebabkan karena dia memang tidak diperbolehkan terkena air, baik karena sakit atau karena keperluan sehari-hari, untuk minum, untuk masak, baik untuk minum dirinya sendiri atau untuk minum hewan piaraannya. Itu tidak ada air. Kemudian wa adamul ma'siyati bis safari idza kana al faqdu syar'iyan. Dan tidak adanya maksiat di dalam perjalanan ketika memang tidak ada air secara syar'i. Artinya di situ secara syar'i itu ada air tapi kita dalam perjalanan. Di sini akan saya jelaskan macam-macam bepergian. Ada namanya asin bis safar. Ada namanya asin bis safar, pakai ba, asin bis safar. Asin bis safar ini adalah orang yang
bepergiannya tujuan awalnya memang maksiat. Jadi misalnya tujuannya untuk membeli nomor togel misalnya, atau untuk menghadiri acara perjudian misalnya. Maka pada saat itu walaupun tidak ada air, tidak boleh untuk bertayamum. Karena memang tujuan awalnya adalah maksiat. Tujuan awalnya maksiat. Ada orang itu bepergiannya itu tujuannya baik, tapi kemudian di tengah-tengah perjalanan berubah tidak baik. Misalkan tujuan awalnya itu mau ke ziarah ke Sunan Ampel misalnya. Di tengah-tengah perjalanan dia berubah pikiran. Oh, saya kan punya pacar di Surabaya misalnya. Saya mau apel saja misalkan. Jadi Ampel jadi apel, tidak boleh. Maka pada saat itu dia tidak boleh tayamum ketika tidak ada air, dan tidak boleh untuk melaksanakan sholat qashar atau jamak. Tidak boleh. Sama seperti yang awal tadi itu, tidak boleh jamak. Mau ke Jakarta, mau ketemu artis misalnya, tidak boleh. Walaupun tujuannya, walaupun jaraknya sangat jauh, lebih dari 86 km. Tidak boleh karena tujuan awalnya maksiat. Atau tujuan awalnya baik, di tengah-tengah berubah tujuan tidak baik, itu juga sama, tidak boleh bertayamum. Dan yang ketiga, tujuannya adalah baik, al-asifis safar. Tujuannya baik, tapi di tengah-tengah perjalanan dia melakukan maksiat. Maka hal yang seperti ini dia masih tetap boleh tayamum dan boleh untuk melakukan jamak dan qashar. Contohnya gimana? Contohnya mau ke Ampel misalnya, dia naik kendaraan umum. Nah, di tengah-tengah perjalanan dia duduk sama perempuan, akhirnya kenalan, hanya pas tukar nomor WA. Ini itu kan namanya tujuannya tetap tidak berubah, tetap tujuannya ke Ampel. Cuma di tengah-tengah perjalanan itu dia melakukan maksiat, senggol-senggolan, pegang-pegangan misalnya. Nah, kemudian selfie-selfiean kayak gitu. Tetap boleh seperti itu. Tetap boleh dia nanti menjamak atau mengqashar. Dan ketika misalnya tidak ada air, dia tetap boleh untuk bertayamum. Karena niat awalnya tidak berubah. Niat awalnya tidak berubah. Makanya kita itu sebenarnya bisa mengetahui teman yang sesungguhnya itu pada saat perjalanan, pada saat bepergian. Kita kalau pengen ngetes teman kita ini teman yang benar-benar teman yang baik, teman-teman yang akrab, teman-teman yang sejati, itu sering diajak perjalanan. Karena apa? Karena perjalanan itu biasanya capek. Itu nanti akan muncul watak aslinya, sifat aslinya perjalanan itu. Kalau orangnya memang benar-benar setia, baik, hubungan persahabatannya, ya pasti tidak akan berubah itu. Walaupun secapek apapun. Orang itu akan muncul watak aslinya pada saat perjalanan itu. Karena dia capek, lelah, dan seterusnya. Makanya dalam satu hadis disebutkan bepergian itu qit'atun minal adab. Bagian terkecil dari adab. Karena kita ini kan bepergian itu kan capeknya luar biasa. Apalagi macet, apalagi ini dan itu, apalagi lapar, apalagi udaranya tidak mendukung. Nah, itu juga sama. Jadi bepergian yang tujuan awalnya tidak baik, maka tidak boleh untuk bertayamum ketika tidak ada air. Atau bepergian fis safar bis safar, bepergian awalnya tujuannya baik tapi kemudian berubah menjadi tidak baik, itu juga sama, tidak boleh. Yang boleh itu adalah tujuan awalnya baik dan tetap tujuannya tidak berubah, hanya saja di dalam perjalanan, di tengah-tengah perjalanan dia melakukan maksiat. Ini boleh, tetap boleh jamak, tetap boleh qashar, tetap boleh bertayamum. Saya kira cukup sampai di sini. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Ya. Seandainya seorang satu hari sebelum keadaan dia baca keesokan harinya, terus keesokan harinya itu
Baca Al-Quran. Oh nadar, iya. Oh nadar ya. Yang wajib, pokoknya wajib itu harus satu tayamum, satu kali ibadah wajib. Satu kali ibadah wajib. Makanya jangan gampang-gampang nadar. Apalagi nadar yang menyulitkan. Apalagi ditentukan waktunya. Nadar itu yang gampang aja. Misalkan nanti ketika saya sembuh dari sakit, saya pengen baca Quran, ya sudah diumumkan saja, jangan besok itu. Kalau tidak besok dosa itu. Harus besok. Nadar harus sesuai dengan apa yang kita niatkan itu. Besok. Kadang-kadang nadarnya juga terlalu ribet. Pokok saya kalau sudah lulus ujian nanti saya mau puasa Senin Kamis. Yang Senin Kamis yang besok ini. Maka ketika bukan Senin Kamis yang besok ini tidak boleh. Harus minggu itu juga. Jadi nadar itu yang gampang-gampang aja, yang enak. Atau kalau perlu jika saya mampu. Kalau saya mampu, itu lebih enak lagi itu. Jadi jangan memberatkan. Apalagi sampai nadar berjalan kaki dari Jakarta sampai mana itu. Itu namanya, apalagi nadarnya untuk melakukan maksiat. Maka nadar yang seperti itu wajib dilanggar. Misalkan nanti kalau saya lulus ujian saya mau nonton konser misalnya. Ya tidak boleh. Saya sudah kadung nadar. Dilanggar tidak apa-apa, tidak kira dosa. Tidak kira dosa, karena berhubungan dengan maksiat. Nadar itu tidak berhubungan dengan maksiat. Nah, cukup sampai di sini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Besok hadis sudah masuk ke materi. Apalagi materi yang pertama ini materi yang sangat penting tentang niat. Diharapkan untuk hadir dan teman-teman yang tidak hadir diajak untuk hadir. Ini karena bab niat itu sangat luas, sangat panjang dan sangat penting. Wallahu a'lam bishawab.